Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita udah masuk part 2 nih teman-teman. Yaitu kita akan bahas tentang garis. Kok garis sih kak? Karena sudut itu kita sudah bahas di part 1 teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum paham atau masih ada pertanyaan untuk materi sudut, boleh diisi nih kolom komentarnya teman-teman. Ada pertanyaan apa atau mau bahas apa selanjutnya, boleh banget. Oke, kita masuk ke materi garis pada pertemuan kali ini. Garis merupakan suatu kurva lurus yang tidak memiliki titik pangkal dan tidak memiliki ujung. Nih bisa dilihat gambar teman-teman. Karena garis itu panjangnya terus saja sampai nggak ada ujung intinya teman-teman. Nggak terhingga sampai papan tulis selesai atau sampai buku kalian dari ujung sampai ujung, itu disebut garis teman-teman. Nah, sedangkan ruas garis merupakan kurva lurus yang memiliki titik pangkal dan titik ujung. Ini kebalikannya ya teman-teman ya. Garis dan ruas garis adalah dua hal yang berbeda. Garis itu panjangnya tidak terhingga teman-teman, sedangkan ruas garis adalah panjangnya terhingga. Jadi titik A dan titik B itu adalah ruas garis, sedangkan si garis ini titik A dan titik B panjangnya itu tak terhingga. Itu teman-teman. Nah, jangan lupa tuh teman-teman, dilihat simbolnya. Kalau yang garis itu ada panahnya teman-teman, AB, panah, garis panah teman-teman. Nah, kalau buat ruas garis, AB cukup garis aja. Itu buat membedakannya teman-teman. Next ada kedudukan dua garis. Yang pertama ada garis berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan apabila kedua garis tersebut terletak dalam satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong. Ya seperti judulnya ya teman-teman ya, garis berpotongan. Jadi pasti mempunyai satu titik potong. Nah, notasi dari dua garis berpotongan adalah X untuk berpotongan silang dan dua garis berpotongan tegak lurus adalah tegak seperti itu teman-teman, kayak huruf T kebalik ya teman-teman ya. Nah, buat gambar yang sebelah kiri, garis M memotong N di titik O. Di titik O tuh lihat teman-teman, bisa diperhatikan garis M dan garis N, M dan N ya teman-teman ya. Agak rancuh ya kira-kira ya pendengarannya. Jadi M dan N itu berpotongan di titik O. Nah, sedangkan untuk P dan Q itu berpotongan tegak lurus teman-teman, seperti judulnya ya, seperti kalimatnya tegak lurus. Jadi nggak abstrak bentuknya teman-teman. Selanjutnya ada garis sejajar. Dua garis dikatakan sejajar apabila dua garis tersebut terletak dalam satu bidang datar dan tidak bertemu atau berpotongan jika kedua garis diperpanjang. Ini bertolak belakang ya teman-teman ya dengan garis berpotongan. Jadi garis sejajar itu nggak bakal bertemu atau berpotong jika kedua garisnya diperpanjang. Nah, notasinya adalah untuk dua garis yang sejajar adalah seperti garis miring dua teman-teman, seperti yang di gambar PPT tersebut. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Garis M dan N ketika diperpanjang terus itu tidak akan saling berpotongan atau tidak akan bertemu seperti garis MN yang sebelah kiri teman-teman. Lanjut. Nah, itu ada garis berimpit. Apa sih garis berimpit itu? Dua garis atau lebih dikatakan berimpit apabila terletak pada satu garis lurus sehingga terlihat sebagai satu garis lurus. Ini contohnya teman-teman. Pada dasarnya ini sebenarnya tuh si garis P itu tidak, itu adalah garis P nih teman-teman. Nah, si garis AB itu berimpit teman-teman, nggak nyatu loh. Jadi itu mirip-mirip mepet tapi nggak sama, nggak lurus. Jadi bisa dikatakan itu garis berimpit. Contohnya itu garis AB, terus garis CD, terus garis AC, garis CB, garis CD, dan garis BD adalah garis-garis yang berimpit di garis P. Jadi itu berimpit tapi tidak satu lurus. Jadi seakan-akan tuh kelihatannya sebuah garis lurus padahal tidak teman-teman, itu hanya berimpit. Kemudian ada garis bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan apabila kedua garis tidak terletak dalam satu bidang datar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang sampai tangga. Maksudnya apa sih kak? Boleh diperhatiin nih teman-teman gambar tersebut. Sorry. Nah, dari gambar tersebut contohnya kita ini ya teman-teman ya, kubus apa balok teman-teman kira-kira nih. Boleh di komentar ya teman-teman ya. Yang bilang kubus boleh, yang bilang balok boleh. Apakah benar jawabannya?
Coba chat di kolom komentar. Nah, contohnya itu adalah garis EB teman-teman. Garis E dan B. Kelihatan ya teman-teman ya. Dengan garis F dan H. Nah, itu tuh garis bersilangan teman-teman. Jadi ketika diperpanjang itu tuh nggak bakal berpotongan atau tidak akan berpotongan AB diperpanjang sampai tak hingga. Jadi nggak bakal ketemu teman-teman buat garis tersebut. Gitu teman-teman. Nah, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, diketahui dua garis L dan M tidak berpotongan dan selalu memiliki jarak yang sama. Jenis garis L dan M adalah kira-kira apa nih teman-teman? Diketahui dua garis L dan M tidak berpotongan dan selalu memiliki jarak yang sama. Jenis garis L dan M adalah, nah jawabannya C ya teman-teman ya. Karena garis jajar adalah dua garis yang tidak berpotongan dan selalu memiliki jarak yang sama, disebut garis jajar. Maka jawabannya adalah C. Nah, kemudian nomor 2, dua garis yang tidak berada pada satu bidang datar disebut apa nih teman-teman ya? Kira-kira dua garis yang tidak berada pada satu bidang datar. Apakah garis jajar, garis bersilangan, garis berpotongan, atau garis tegak lurus teman-teman? Jawabannya adalah B. Kenapa B? Karena garis yang tidak terletak pada satu bidang datar disebut garis bersilangan. Seperti yang barusan kita bahas ini teman-teman, garis bersilangan adalah garis yang tidak terletak pada satu bidang. Jadi ketika garis itu diperpanjang, dua garis itu diperpanjang tidak akan berpotongan dan tidak berada pada satu bidang datar. Kan tadi contohnya EB dan FH itu beda bidang datar teman-teman. Kalau nggak percaya boleh di mundurin videonya teman-teman, lihat di pembahasan garis bersilangan. Baik, mungkin cukup sekian untuk materi sudut, dan terima kasih teman-teman yang sudah memperhatikan dan memahami materinya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tuh bisa belajar tentang garis dan sudut ini. Apalagi untuk teman-teman yang belum paham dan mengerti ya. Apabila videonya lebih kecepatan, maka kalian bisa mundurin lagi teman-teman untuk pembahasannya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.